Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat semangat untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kita akan membahas lebih dahulu tentang klasemen dan juga hasil lengkap kualifikasi Euro 2024. Dimulai dari grup A. Di matchday pertama, tepatnya adalah di hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, ada pertandingan dari Skotlandia versus Cyprus. Nah, dalam pertandingan ini Skotlandia menang dengan skor 3-0. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, ada pertandingan dari Spanyol versus Norwegia. Dalam pertandingan itu, Spanyol menang dengan skor 3-0. Kemudian lanjut di matchday kedua. Di hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, ada pertandingan dari Georgia versus Norwegia. Dalam pertandingan itu, skornya imbang, yakni 1-1. Kemudian di hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, ada pertandingan dari Skotlandia versus Spanyol, yang mana pertandingan ini dimenangkan oleh Skotlandia dengan skor 2-0. Dan untuk klasemen grup A itu dipimpin oleh Skotlandia dengan 6 poin. Kemudian diikuti oleh Spanyol dengan 3 poin, Norwegia 1 poin, Georgia 1 poin, dan Cyprus 0 poin. Lanjut ke grup B. Pada matchday pertama, tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, ada pertandingan dari Gibraltar versus Yunani. Dalam pertandingan itu, Yunani menang dengan skor 0-3. Berikutnya adalah pertandingan dari Prancis versus Belanda. Pertandingan ini dimenangkan oleh Prancis dengan skor 4-0. Lanjut ke matchday kedua. Di hari Selasa tanggal 28 Maret, ada pertandingan dari Belanda versus Gibraltar yang dimenangkan oleh Belanda dengan skor 3-0. Kemudian ada juga pertandingan dari Irlandia versus Prancis yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 1-0. Untuk klasemennya itu masih dipimpin oleh Prancis dengan 6 poin, disusul oleh Yunani dengan 3 poin, Belanda di peringkat ketiga dengan 3 poin, kemudian ada Irlandia dengan 0 poin, dan di bawahnya ada Gibraltar dengan 0 poin juga. Next ke grup C. Di matchday pertama, tepatnya di hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, ada pertandingan dari Italia versus Inggris yang berlangsung pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-2 dengan kemenangan untuk Inggris. Dan masih di jam yang sama, ada pertandingan dari Makedonia Utara versus Malta. Dan pertandingan itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Makedonia Utara. Lanjut ke matchday kedua, tepatnya adalah di hari Minggu tanggal 26 Maret, ada pertandingan dari Inggris versus Ukraina pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Inggris. Di hari Senin tanggal 27 Maret pukul 01.45 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan dari Malta versus Italia yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Italia. Dan seperti inilah klasemen untuk grup C. Di peringkat pertama itu ada Inggris dengan 6 poin. Di peringkat kedua ada Italia dengan 3 poin. Lalu ada Makedonia Utara dengan 3 poin, Ukraina dengan 0 poin, dan Malta juga 0 poin. Berikutnya ke grup D. Di matchday pertama hari Minggu tanggal 26 Maret pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan dari Armenia versus Turki yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan timnas Turki. Di pukul 02.45 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan dari Kroasia versus Wales yang berakhir imbang 1-1. Kemudian di matchday kedua pada hari Rabu tanggal 29 Maret, tepatnya pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan dari Wales versus Latvia yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Wales. Di jam yang sama ada pertandingan dari Turki versus Kroasia, yang mana dalam laga itu Turki kalah nih dari Kroasia dengan skor 0-2. Dan dapat kalian perhatikan seperti inilah bagaimana klasemen untuk grup D. Wales itu masih memimpin ya dengan 4 poin. Lalu berikutnya ada Kroasia dengan poin yang sama yakni 4. Berikutnya ada Turki dengan 3 poin, selisih 1 poin saja dari Wales dan juga Kroasia. Lalu ada Armenia dengan 0 poin, dan di dasar klasemen ada Latvia dengan 0 poin juga. Next ke grup E. Di matchday pertama, tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Maret pukul 02.45 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan dari Moldova versus Kepulauan Faroe. Skornya itu imbang 1-1. Masih di jam yang sama, ada pertandingan dari Republik Ceko versus Polandia. Pertandingan ini dimenangkan oleh Republik Ceko dengan skor 3-1.
Lanjut ke matchday kedua, tepatnya di hari Selasa tanggal 28 Maret. Ada pertandingan dari Polandia versus Albania yang kali ini Polandia menang nih dengan skor 1-0. Sedangkan untuk pertandingan Moldova versus Republik Ceko itu berakhir imbang dengan skor 0-0. Dan untuk klasemen dari grup E itu masih dipimpin oleh Ceko dengan 4 poin, berikutnya ada Polandia dengan 3 poin, Moldova dengan 2 poin, Faroe Islands dengan 1 poin, dan Albania di dasar klasemen dengan 0 poin. Berikutnya ke grup F. Di matchday pertama, tepatnya dari Sabtu tanggal 25 Maret, ada pertandingan dari Austria versus Azerbaijan, yang mana dalam pertandingan itu Austria menang dengan skor 4-1. Berikutnya ada pertandingan dari Swedia versus Belgia, yang mana dalam pertandingan itu Swedia kalah nih dengan skor 0-3 dari Belgia. Lanjut ke matchday kedua, ada pertandingan dari Austria versus Estonia. Dalam laga itu Austria menang lagi dengan skor 2-1. Sedangkan untuk pertandingan dari Swedia versus Azerbaijan itu dimenangkan oleh Swedia dengan skor 5-0. Dan seperti inilah bagaimana klasemen untuk grup F. Austria itu masih memimpin dengan 6 poin, disusul oleh Belgia dengan 3 poin, Swedia dengan 3 poin juga, Estonia dengan 0 poin, dan di dasar klasemen ada Azerbaijan dengan 0 poin. Untuk grup G, pada matchday pertama ada pertandingan dari Bulgaria versus Montenegro. Dalam pertandingan itu Bulgaria kalah nih dari Montenegro dengan skor 0-1. Berikutnya ada pertandingan dari Serbia versus Lithuania, yang mana Serbia menang dengan skor 2-0. Lanjut ke matchday kedua, ada pertandingan dari Montenegro versus Serbia. Dalam laga itu Montenegro kalah nih dari Serbia dengan skor 0-2. Dan masih di jam yang sama ada pertandingan dari Hungaria versus Bulgaria. Hungaria menang nih dari Bulgaria dengan skor 3-0. Dan untuk Serbia itu masih memuncaki puncak klasemen ya dengan 6 poin, disusul oleh Hungaria dengan 3 poin, Montenegro dengan 3 poin, Lithuania dengan 0 poin, dan di posisi paling bawah atau dasar klasemen ada Bulgaria dengan 0 poin. Lanjut ke grup H. Di matchday pertama ada pertandingan dari Kazakhstan versus Slovenia. Dalam laga itu Kazakhstan kalah nih dari Slovenia dengan skor 1-2. Berikutnya ada pertandingan dari Denmark versus Finlandia yang dimenangkan oleh Denmark dengan 3-1. Yang jelas ada pertandingan dari San Marino versus Irlandia Utara dengan skor 0-2 untuk kemenangan Irlandia Utara. Kemudian di matchday kedua ada pertandingan dari Kazakhstan versus Denmark, yang mana Kazakhstan kali ini menang dengan skor 3-2 dari Denmark. Berikutnya ada pertandingan dari Slovenia versus San Marino. Lagi-lagi San Marino kalah nih dari Slovenia dengan skor 2-0 untuk kemenangan Slovenia. Yang jelas ada pertandingan dari Irlandia Utara versus Finlandia. Kali ini Irlandia Utara kalah nih dari Finlandia dengan skor 0-1. Dan seperti inilah bagaimana klasemen untuk grup H. Untuk Slovenia itu masih memimpin puncak klasemen ya dengan 6 poin, disusul oleh Denmark dengan 3 poin, Kazakhstan 3 poin, Irlandia Utara 3 poin, dan di dasar klasemennya ada San Marino dengan 0 poin. Next ke grup E. Di matchday pertama ada pertandingan dari Israel versus Kosovo dengan skor imbang 1-1. Berikutnya Belarusia versus Swiss, yang mana Belarusia kalah dari Swiss dengan skor 0-5. And last ada pertandingan dari Andorra versus Romania, yang mana Andorra kalah nih dari Romania dengan skor 0-2. Next ke matchday kedua. Romania versus Belarusia berakhir dengan kemenangan untuk Romania dengan skor 2-1. Swiss versus Israel, yang mana Swiss menang dengan skor 3-0. And the last ada pertandingan dari Kosovo versus Andorra, tidak ada pemenang dengan skor imbang 1-1. Adapun untuk Swiss itu masih memimpin puncak klasemen dengan 6 poin, disusul oleh Romania dengan 6 poin juga, Kosovo di peringkat ketiga dengan 2 poin, Andorra di peringkat keempat dengan 1 poin, Israel dengan poin yang sama dengan Andorra yakni 1 poin, dan di dasar klasemen ada Belarusia dengan 0 poin. And the last adalah grup J. Kita mulai dulu untuk melihat bagaimana hasil dari matchday pertama. Ada sejumlah pertandingan dimulai dari Slovakia versus Luxembourg, tidak ada pemenang. Skornya imbang yakni 0-0. Berikutnya ada pertandingan dari Portugal versus Liechtenstein. Dengan kemenangan berhasil didapatkan oleh Portugal dengan skor 4-0. Inilah pertandingan dari Bosnia and Herzegovina versus Islandia dengan skor 3-0. Lanjut ke matchday kedua. Dimulai dari pertandingan Liechtenstein versus Islandia. Lagi-lagi Liechtenstein itu menuai kekalahan, kali ini dengan skor 0-7. Berikutnya adalah Slovakia versus Bosnia and Herzegovina dengan skor 2-0. And the last, Luxembourg versus Portugal, yang mana Luxembourg kalah nih dari Portugal dengan skor 0-6.
Adapun untuk Portugal itu masih memimpin puncak klasemen dengan 6 poin dan mereka juga bahkan unggul dalam jumlah gol, yakni 10 gol. Berikutnya di posisi kedua ada Slovakia dengan 4 poin, disusul oleh Bosnia and Herzegovina dengan 3 poin, Islandia dengan 3 poin, Luxembourg dengan 1 poin, dan di dasar klasemen ada Liechtenstein dengan 0 poin. Dan berbicara mengenai top skor sementara untuk kualifikasi Euro 2024 itu masih dipimpin oleh Rasmus Højlund. Pemain timnas Denmark ini telah menyarankan 5 gol nih dari hanya 2 pertandingan. Højlund juga langsung tancap gas sejak laga pertama. Ia mencetak hat-trick di saat membantu Denmark melumat Finlandia dengan skor 3-1. Di laga kedua, pemain yang baru berusia 20 tahun ini mencetak 2 gol nih. Namun sayang banget untuk Denmark justru kalah dari Kazakhstan dengan skor 2-3. Tepat di bawah perolehan gol dari Højlund ada nama Scott McTominay dan juga Cristiano Ronaldo. Keduanya menorehkan 4 gol sejauh ini. Kemudian ada juga nama Aron Gunnarsson dari Islandia, Romelu Lukaku Belgia, Renato Steffen dari Swiss, dan Dusan Vlahovic dari Serbia dengan torehan 3 gol. Adapun untuk McTominay itu diketahui mencetak masing-masing 2 gol di saat membantu timnas Skotlandia menghajar Cyprus dengan skor 3-0 dan Spanyol 2-0. Catatan yang sama juga dibukukan oleh Ronaldo. Pemain yang berusia 38 tahun ini mencetak masing-masing 2 gol nih di saat membantu timnas Portugal menang 4-0 atas Liechtenstein dan juga 6-0 atas Luxembourg. Dan untuk Rasmus Højlund itu tidak menjadi satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick sepanjang 2 laga pertama kualifikasi Euro 2024. Ada juga nama Renato Steffen dan juga Aron Gunnarsson yang mencatatkan hal serupa. Steffen sendiri mencetak hat-trick ketika Swiss melibas Belarusia dengan skor 5-0. Namun di laga kedua dirinya tidak mencetak gol sama sekali di saat Swiss menang 3-0 atas Israel. Sedangkan untuk Gunnarsson itu mencetak hat-trick ketika Islandia menang 7-0 atas Liechtenstein. Well, pokoknya cukup sekian untuk informasi kali ini, dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun dan terus mau mendapatkan update informasi terbarunya, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini ya untuk membantu perkembangan channel YouTube ini sehingga kedepannya akan semakin menjadi besar. Cukup sekian dan juga terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.